Oke, jadi kali ini kita buat video dasar-dasar C aja. Jadi apa sih yang perlu kita ketahui di dasar-dasar C supaya ya kira-kira udah bisa dipakai lah gitu bahasanya kan. Yang pertama kita harus tahu cara installnya, cara buat program pertama, hello world ya jelas, printf, scanf, variable, looping, ada dengan while, for, terus ada function dengan return dan void function ya. Yang pertama kita akan masuk install compiler dan IDE. Jadi compiler yang saya pakai itu adalah MinGW. Kalian bisa cari aja di Google MinGW W64. Terus untuk IDE editor, text editornya saya pakai Visual Studio Code. Alasannya kenapa? Terserah sih sebenarnya. Ada NetBeans, DevCpp juga bisa, cuman ya nggak rekomend. Atau Atom, Sublime Text juga bisa. Alasan pakai Visual Studio Code mungkin lebih ini ya, fleksibel ya, semua bahasa bisa di ini. Untuk cara installnya saya nggak tunjukin, mungkin kalau banyak ya di internet, cari aja. Jadi kalau udah selesai berarti kita udah siap ini. Gimana sih, lanjut aja create program pertama di C. Jadi langkah kalian pertama itu tentunya buka Visual Studio kalian ya. Oh ya, ini setelah kalian buka, kalian langsung aja open folder. Nah, di sini kalian buat aja new folder. Terserah namanya apa, untuk kita belajar. Kalau gua udah buat di sini ya, tutorial dasar. Jadi kita langsung select folder. Di sini nanti ada new file untuk program pertama kita. Langsung aja buat. Jadi untuk bahasa C, oh ya, sebelumnya kalau kalian pakai Visual Studio Code, kalian bisa install dulu C atau C++ gitu ekstensinya, biar mempermudah saat kita ini melakukan code. Jadi untuk standar itunya seperti ini mainnya. Jangan lupa kita harus menambahkan header #include stdio.h. Fungsinya untuk apa stdio.h ini? Memuat semua fungsi ya yang standar seperti printf, scanf gitulah, sama return. Isi ini sebenarnya nggak perlu dipakai. Ini jika kalian mau pakai command line parameter, cuman untuk sekarang kita belajar yang dasarnya aja. Lalu untuk program pertama, untuk mengcreate printf hello world, kita pakai namanya printf untuk mencetak keluar menggunakan printf. Langsung aja tulis hello world. Dah gitu doang untuk program pertama. Untuk runnya, kalau kalian udah install compiler, kalian tinggal tekan aja Ctrl J untuk Windows atau buka di sini new terminal. Oke. Tapi gue lebih suka terminal Ctrl J. Di sini langsung aja kalau udah ada itu, pastikan foldernya, tempat filenya tuh di folder yang benar. Kalau mau tahu tinggal ls aja, ada tuh main.c. Di sini langsung aja cara ngecompile-nya gcc min o, nama file output dan nama file yang kita pakai sekarang. Untuk runnya tinggal titik slash ke kiri dari ke kanan ya, baru nama file, enter. Oke, ini program pertama kita udah berhasil. Nice. Printf dan scanf. Printf standarnya seperti ini, itu untuk melakukan pencetakan di suatu konsol kita atau terminal kita, atau CMD ya, atau PowerShell gitulah. Terus apa sih scanf gitu kan? Nah, jadi untuk scanf itu kita menerima inputan gitu. Nah, kalau di scanf ada sintaksnya. Jadi dia ada dua parameter, menerima dua parameter di sini ya. Jadi ini parameter pertamanya itu tipe data, tapi di dalam tipe data, nah untuk di sininya nama alamat variabel. Oke. Jadi mungkin karena ini agak nge-skip gitu ya, kita pakai integer dulu ya. Nanti saya kasih tahu tipe-tipe datanya. Sebut aja A ini adalah 10.
Untuk tipe data pada integer kita untuk manggilnya %d. Terus untuk alamat variabel pakai namanya apa ya namanya, simbol dan gini sih. Nah, simbol dan a. Oke. Jadi kita maksudnya ini memasukkan nilai ini. Oh ya, ini jadi nggak usah ada nilai. Apa, biarin aja. Untuk printf, untuk ngeprintnya, sabar. Untuk scanf ini berarti kita memasukkan suatu nilai baru ke dalam variabel ini, ke dalam alamat variabel ini. Jadi kalau untuk ngeprint variabel sama juga, tinggal pakai dia menerima 2 ini itu inputan. Bisa di dalam petik ini bisa kita kasih %d juga misalnya untuk memanggil. Nah, %d di sini baru komanya, nama variabelnya, bukan alamatnya. Oke. Jadi langsung aja kita coba compile lagi. Nah, di sini kosong. Sebenarnya kita minta input. Jadi di sini a-nya 10, kita coba ganti a-nya dengan 100. Harusnya jadi 100, a-nya bukan 10 lagi. Itu sih fungsi scanf. Kalau fungsi printf itu untuk ngeprint ya. Oke. Seperti printf, scanf udah. Variabel sekarang ya. Variabel ada tipe datanya. Cara buatnya pun bisa 2 cara, langsung dideklarasi atau kita assignment. Jadi ada tipe data integer, tipe data char, tipe data long, tipe data float ya. Float dan tipe datanya udah gini aja. Ya. Ini tipe data dasar ya. Jadi misalnya ada A, char A, B, C, D. Jangan lupa untuk variabel itu apa ya namanya? Case sensitif ya. Jadi berbeda antara yang besar dengan huruf kecil, itu beda. Nah, untuk integer, tipe data integer tadi kalau ada pakai persen gitu. Ini %d. Ini %c. Ini long itu berarti long d gitu. LD. Kalau float itu langsung aja jadi %f. Oke, jadi apapun, kayak misalnya kita mau input ataupun mau kita output, kita selalu memanggil variabelnya dengan ini. Jadi misalnya saya mau panggil long c, ini ada nilainya 10, kita bisa aja kan printf. Nah, jadi di sini misalnya nilai c ialah, nah karena kita mau panggil dia C, kita masukkan dulu tipenya di sini %c, baru di komanya. Karena ini %c ini yang pertama kali, berarti ini koma pertamanya itu masukin C. Karena dia print, nggak usah pakai alamat. Jadi kalau kita compile, kita run lagi, nilai C-nya belum sama dengan sabar, ini lupa %LD ya harusnya. Nah, nilai C sama dengan 10. Terus gimana kalau kita mau ngeprint banyak variabel sekaligus? Bisa aja langsung nilai A misalnya kan sama dengan, nah A itu integer, jadi kita langsung aja %d. Jadi urutannya ini yang pertama itu di koma pertama, urutan kedua itu di koma kedua. Ini A nya kita kasih nilai aja misalnya. Oh ya, mungkin pakai cara lain. Ini namanya assignment 12 misalnya. Oke, jadi langsung aja. Oke. Terus kalau mau kasih baris baru gimana? Langsung aja caranya slash ke kiri baru n. Coba ya. Nah, kayak gitu ya. Tipe datanya untuk bahasa C belum ada boolean. Jadi untuk true itu pakai 1, selain 1 ya. Kalau false itu wajib 0. Variabel udah. Lanjut dengan ke looping dengan while. Oke. Coba, ini belum selesai, jangan di checklist dong. Salah tekan terus. Oke, looping dengan while.
Jadi gimana sih cara looping? Kok looping ya? Oh, ada kurang ya, di sini harusnya ada if else. Oke. Nah, jadi if else dulu ya. If else itu percabangan ya. Jadi sintaksnya itu if kondisi, terus kok sintaksnya apa? Terus else itu maksudnya jika dia kondisinya, ini kan kondisi artinya kondisi true. Kalau else ini kondisi false. Jadi misalnya kita buat nilai integer a itu sama dengan 10 kan. Jadi kita cek ini kan. Benar gak sih a itu sama untuk komparasi ya. Ini operasi komparasi. Itu untuk menandakan jika dia sama itu harus double. Komparasi sintaks komparasi itu ada banyak sih. Ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, tidak sama dengan, ya itu. Nah, untuk kondisi harus menggunakan ini ya, operasi komparasi. Kalau sama dengan ini operasi namanya assignment. Oke. Misalnya a itu sama dengan 11 kita buat. Jika a sama dengan 11, kita print f a sama dengan 11. Misalnya seperti itu. Nah, tapi jika dia bukan 11, a bukan 11. Nah. Oke. Jadi karena ini a-nya 10 bukan 11, berarti yang keluar yang else ya, dibacanya yang else. Paham nggak ya? A bukan 11. Oke. Terus jadi gimana kalau misal a ini sama dengan 11 gitu kan, kita buat a sama dengan 11. Karena a sama dengan 11 sama dengan 11 itu berarti true gitu. 11 sama dengan 11 artinya benar kan? Benar atau true. Oke. Terus di selain if else ada namanya juga else if. Nah, di else if ini sama kayak if, cuman kondisi jika if nggak terbaca gitu. Jadi misalnya a sama dengan 12, 12, maka a sama dengan 12. Terus misalnya kita buat kondisi lainnya, 14 ya. Oke. Jadi karena ini a sama dengan 11 masih yang ini. Gimana kalau kita ganti dengan 12 di sini kan a-nya? Ya, yang keluar pasti yang print a ini. Karena sesuai syarat gitu. Nah, kalau kita kasih 14, kira-kira apa sih yang keluar? Tetap 14 juga. Terus kalau kita kasih 15, apa yang keluar? Harusnya sih, karena dia cuma sampai a sama 14, karena nggak ada a sama dengan 15, apa sih keluarnya kodnya? Jadi harusnya yang keluar yang else. Kita coba. Nah, a bukan 11. Oke. Looping dengan while. Jadi sebelum tahu looping kita harus pahami dulu konsep if else ini ya. Percabangan, karena kita harus paham apa sih itu kondisi. Looping while itu sama kayak itu. Kita butuh kondisi, cara kondisi harus menggunakan iterasi. Jadi misalnya kita while true, ya kan, boleh. Cuman karena true nggak ada, jadi while 1 artinya while true. Dan ini kita misalnya printf hello YouTube gitu kan. Oke. Ini udah bisa jalan, cuman
karena ini nggak tahu nih while true, berarti dia bakalan putar terus. Jadi hati-hati dengan looping, soalnya bisa memakan memori. Tapi karena ini untuk pembelajaran, gua kasih tunjukin ya kayak mana sih. Nah, dia tuh bakalan looping terus karena dia memang true terus. Oke. Jadi gimana supaya dia berhenti? Karena dia mau berhenti, kita bisa pakai namanya operasi komparasi, increment decrement. Saya rasa bisa dicari tahu lah ya increment decrement itu gimana. Semua bahasa sama kok. If jadi misalnya ada integer, saya buat dengan komparasi integer a misalnya, itu nilainya 1. Jadi kondisinya misalnya a, saya cuma mau print hello YouTube ini sebanyak 10 kali. Oke. Jadi a sama dengan kecil dari 10. Jadi kan mulainya kecil dari 11 dong ya? Atau kecil dan sama dari 11, sama dengan 10. Kalau gini doang, ini masih sama, ini kan benar nih kan, 1 lebih kecil dan sama dengan 10, berarti benar. Kalau dia benar, jika dia true, maka ini akan diputar terus nih, akan di looping terus. Kita nggak mau, kalau dia true, masih true kan bakalan nggak berhenti nih, kayak gini. Berapa banyak itu kan? Jadi gimana sih cara biar kita apa namanya, menghentikan looping gitu ya, biar dia jadi finite loop atau terbatas? Kita pakai aja, bisa pakai increment, ada pause atau apa gitu kan. Kenapa enggak decrement? Kalau decrement ini udah dijalanin, nilai a 1 dikurangin 1 jadi 0 kecil dari 10, benar, terus dia makin turun, dia nggak bakal berhenti. Jadi kita pakai plus. Oke. Nah, ada banyak cara sih selain A++ ini. Kita bisa aja buat A sama dengan A plus 1 atau A plus sama dengan 1. Itu ada operasi aritmatika, bisa dicari aja. Kayaknya mudah lah itu ya. A++ aja sih biar. Nah, ini berarti kan setelah di print ini kita akan menambahkan nilai A nya dari 1 sampai 10, jadi 2. Jadi print terus sampai 10 aja gitu. Ya, konsep looping gitu sih. Jadi ini mungkin hello YouTube kita kasih ke persen D, karena integer itu persen D ya. Kita panggil si A. Jadi untuk nampak gitu kan. Nah, hello YouTube ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Atau kalau kita nggak mau ini, kita bisa aja pakai namanya itu apa ya? Nggak bisa deh. Harus itu sih. Ya. Atau ketika ini sama dengan 1 gitu kan. Well, ini A++. Terus kita buat kondisi di sini. If A sama dengan 3 misalnya, kita break gitu. Break itu keluar dari looping. Kalau continue, berarti nilai 3 ini nggak dilanjutkan. Oke, gitu ya. Nah, jadi cuman 1, 2. Pas dia A, kita baca 3, dia nggak baca lagi gitu kan. Nggak usah dilanjutin lagi, diberhentikan. Looping dengan for ya. Ini sama kayak looping dengan while, ada for ya. Nah, jadi di sini itu ada deklarasi, di sini ada kondisi, dan di sini ada increment decrementnya. Jadi kalau kita buat itunya mungkin ya kayak gini ya, itunya sintaksnya tuh apa ya, deklarasi titik koma ya, titik koma, kondisi sama increment atau decrement. Di dalam ininya kodenya jika kondisinya true gitu ya. Sama kayak di loop, while loop, kita butuh namanya deklarasi awal. Cuman kalau while loop, A ini bakalan jadi global scope, sedangkan di dalam for itu local scope gitu. Jadi
kita buat ininya samain aja lah ya. Saya rasa gini, deklarasi berarti itu integer A1, integer A itu kan, kondisinya berarti yang di dalam. Jadi misalnya 1 aja, kondisinya tadi A kecil dan sama dengan 10 gitu kan, kita mau print dari A dari 1 sampai dengan 10. Nah di sininya bisa A++ ya. Jadi cara lihatnya sih kalau mau transfer dari while ke for gitu kan, ini namanya deklarasi awal, ini kondisinya, dan ini decrement atau incrementnya. Isinya kita tinggal copy aja sama. Nah cara mengetahui ini, cara bacanya tuh dari A ini mulainya 1 gitu kan, baru kita lihat yang ini terus. Nah jadi ketika A1 lebih kecil dari 10 benar, karena dia benar atau true, berarti ini kita jalankan. Setelah kita jalankan baru kita lanjut ke ini A++ nya. Oke, A++ jadi nilainya sekarang 2 lebih kecil dari 10 benar, jadi kita jalankan lagi. Nah setelah dijalankan A nya kita plus lagi, lalu setelah ditambah A nya jadi 3 kecil dari 10 benar, kita jalankan lagi A++ lagi, A nya jadi 4 lebih kecil dari 10 benar, kita jalankan lagi A++ nya ditambah lagi gitu kan, sampai seterusnya sampai A sudah 10 lebih kecil dan sama dari 10 benar, jadi kita print F lagi A++. Nah kan tadi 10 ditambah 1 jadinya 11 lebih kecil dari 10, salah, karena dia salah ini tidak dijalankan. Jadi ya A nya tuh cuma sampai 10 aja gitu. Ini mungkin kita komen aja. Oh ya, komentar itu apa ya namanya, suatu baris kode yang nggak bakalan dijalankan oleh compiler. Nah sama aja kan cara fungsinya untuk itu. Mau tambahin kondisi di dalam if juga, di dalam looping juga bisa. Jadi ketika A sama dengan 3, nah tadi kan break, kita coba continue. Nah jadi yang ketiga nggak bakalan dicetak, sedangkan break ketika A nya udah mencapai 3 maka akan dicetak gitu. Oke. Oke, masuk ke agak pusing ya, function nggak susah, slow. Jadi cara buat fungsi itu di atas integer main ya, di luar fungsi utama. Main ini namanya fungsi utama kita, program utama. Fungsi dengan return, jadi return itu mengembalikan nilai maksudnya. Karena dia mengembalikan suatu nilai, berarti cara buat fungsinya itu tipe data, tahu kan, tipe data variable sama, udah banyak tipe datanya tadi. Baru nama fungsi, baru kita buka ini, boleh pakai argumen terserah sih mau berapa banyak, boleh tidak juga, lalu return si apa gitu kan, return apa gitu. Nah ini cara buat sintaks dasar fungsi lah di C dengan return ya. Misalnya tipe datanya integer, nama fungsinya kita buat penjumlahan gitu kan. Nah di sini saya menerima argumen pertamanya itu kita buat integer x, dan argumen keduanya itu integer y gitu. Nah di sini kita returnnya x tambah y. Jadi nanti apapun ketika kita panggil fungsinya itu akan mengembalikan nilai dari x tambah y. Misalnya nilai pertamanya x nya nanti kita buat 10, y nya 5, berarti nanti akan dikembalikan menjadi 15. Nah, jadi gimana sih cara panggilnya? Bisa kita masukkan ke variabel dulu dengan cara integer. Tipe datanya harus sama ya, integer, berarti ini harus integer juga. Misalnya di sini ada total sama dengan cara panggilnya langsung aja masukkan nama fungsi terus buka kurung. Nah di sini karena saya menerima dua parameter ya,
Jadi kita buat aja misalnya 12 ditambah 27 gitu. Terus kita printf untuk melihat benar gak sih itu nilainya. Total sama dengan jangan lupa tipe data %d, koma baru total. Nah, total 39. Jadi 12 ditambah 27 sama dengan 39, benar ya. Terus gimana kalau argumen ini kita nggak mau pakai masukin variabelnya? Bisa. Jadi %d ini nggak perlu karena kita panggil ini. Jadi panggil fungsinya langsung aja di sini gitu. Sama kayak tadi panggil fungsi. Nah, misalnya 27 ditambah 13 ya, berarti hasilnya kan harusnya 40. Oke, berarti bisa juga. Terus argumennya bisa gak sih dalam suatu variabel? Juga bisa. 10 integer y sama dengan 44 misalnya. Jadi di sini langsung aja masukin x dan di sini masukin y. Jangan lupa karena argumennya ini integer, berarti tipe data yang kita passing ke dalam argumen fungsi itu harus juga integer juga. 54 ya. Oke. Terus gimana kalau misalnya nggak mau pakai argumen nih? Bisa. Return x tambah y sama dengan apa gitu. Karena ini mungkin kalau ini nggak seru ya. Integer variabel a gitu aja lah misalnya ya. Kita misalnya sebut nilai a itu 10 gitu. Tapi ini nggak direkomend ya cara kayak gini. Jadi ini kita hapus. Nah, ini nggak ada nama fungsinya kan variabel a. Jadi kita panggil aja variabel a. Dah, karena dia nggak ada argumen, berarti dikosongin aja. Harus sama gini. Oke. Nah, nilai a jadinya 10. Oke, yang terakhir itu adalah fungsi dengan void. Sama, cuman void ini dia bukan tipe data. Jadi kita nggak perlu menggunakan return. Jadi di dalam void ini, kalau menggunakan void ini yang tanpa parameter argumen ya. Jadi kita langsung aja printf gitu. Printf, mungkin copy aja gini ya. Nah, total sama dengan, karena ini kita buat ya integer a misalnya 10, baru di sini kita panggil aja langsung a gitu. Nah, di sini kita nggak bisa panggilnya kayak gini lagi, soalnya ini ada print, terus kita masukkan di sini print. Jadi gimana panggilnya? Langsung aja, jadi karena dia void ya, ada print gini, jadi kita masukin langsung aja variabel a, panggil fungsinya langsung. Udah gini aja kan. Total sama dengan 10. Terus gimana kalau misalnya pakai apa ya namanya, parameter argumen ya, integer b gitu kan. Jadi misalnya integer, kalau udah ini namanya kan di deklarasi nih, jadi kita nggak perlu deklarasi lagi, langsung aja di sini a sama dengan 10 misalnya, b sama dengan 12. Jadi total a sama dengan b sama dengan itu kan %d lagi urutannya, %d itu a, %d satunya lagi itu b. Jadi variabel a. Ini agak kebanyakan ya. Sabar. B %d ada error. Oh ya, ini lupa masukin. Karena ini kan saya pakai ini secara default dan nilainya gitu ya. Jadi kalau mau kita isi juga bisa. Kita ganti a nya jadi 14 gitu, terus b nya jadi 329 gitu ya. Nanti keluarnya jadi a nya tuh bukan 10 dan b nya tuh bukan 12 lagi, tapi ikutin yang kita masukin nih di sini 14 sama 29. Iya ya, nggak bisa ya, lupa. Nah, berarti nilai a nya harusnya 14, b nya 29. Oke.
Terus kalau mau pakai variabel lagi gitu bisa juga. 14 misalnya kan, integer b nya itu 30, b sama dengan 30 misalnya. Jadi di sini masukin aja A, di sini masukin B. Jangan lupa tipe data di dalam argumen harus sama. Cara panggil fungsi dengan void jangan lupa juga. Jika kalau udah ada printf berarti ya nggak usah panggil pakai printf lagi gitu fungsinya. Dan ya saya rasa dasar C sih ini aja sih. Kalau harus dipahami lah fundamentalnya gitu. Kayak lanjutannya dari sini mungkin bisa belajar array, terus ada looping dengan dual juga, ada for itu nested for ya, cara decrement for mungkin bisa dicari juga, tapi ini kayaknya meringkas semua sih dasar yang perlu dikuasai lah dulu.